Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'awatihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Tadi Bapak Ketua Masjid menyebutkan Ustadz Somad, kami sudah menunggu Ustadz selama setahun. Waktu beliau menyebut sudah menunggu setahun itu, lamunya memandang kami. Entah dia bohongi, entah dia ibu hati, wallahu a'lam. Tapi malam ini perlu ambo jelaskan bahwa yang mengundang ambo kini bulan Maret 2009 boleh, baru bisa ambo buat jadwal baru Maret 2021. Oh, ambo bacakan ya. Maret 2021 Pono sampai tanggal 8 boleh di Madura, pesantren Kiai Misbah Madura. Jadi jadwal baru 22 Maret Senin 2021. Berapa tahun itu? 2 tahun. Iko perlu membacakan supaya yang setahun itu sebenarnya tidak lama. Yang kedua, supaya ambo jolehkan di situ, jangan ada dusta di antara kita. Yang soal kalau masjid kami lama, masjid lain copek. Wah, mau bacakan di muka orang ramai. Maret 2021. Yang ketiga, supaya orang paham bahwa ambo bukan ustaz ece-ece. Bukan ustaz kaleng-kaleng itu. Kadang orang kalau ndak awak jolehkannya sepele nyeneng awak. Nah, sombong ustaz itu. Ambo mohon maaf, duduk di atas pentas, duduk pula di atas kursi. Kalau dituikanlah adat awak, duduk ambo di bawah. Duduk sama rendah, togak sama tinggi. Tapi kalau ambo duduk di bawah, ibu-ibu nan di belakang indah nampak. Nyo ingin menengok mampu bontot ustaz. Kalau ambo togak, ndak lo tahan togak lama. Jadi awak carilah jalan tengah, win-win solution. Bahasa Kinang. Saya tadi satu rombongan dalam satu kendaraan, sebelah kiri Ustadz Fadli Rahman dari Langgam. Kawan ambo satu kelas di IAIN Susko dulu. Sebelah kanan senior kakak kelas abang tingkat di Al-Azhar Kairo, Al-Mukarram Ustadz Syahrul Aidi LCMA. Kenal Bapak Ibu? Kalau belum ambo kenalkan. Leklah kenal. Jika perlu ambo sampaikan bahwa acara Isra Mi'raj itu tak lain tak bukan acara mempersatukan yang selama ini tak jumpa kawan-kawan awak lamo. Inilah masanya berjumpa, bersilaturahim. Kau Isra Mi'raj, lope Isra Mi'raj itu 23 lah. Kalau 23 Rajab mah, habis Rajab isu awak buat lagi pertemuan. Apa namanya? Nisfu Sya'ban. Lope Nisfu Sya'ban, buat lagi pertemuan. Apa namanya? Marhaban ya Ramadan. Habis marhaban ya Ramadan, masuk pula nuzulul Quran. Habis nuzul Quran, halal bihalal. Habis halal bihalal, melope jamaah haji. Habis lope jamaah haji, menyambut jamaah haji balik. Sesudah itu, menyambut satu Muharram. Sesudah itu, takziah mati. Nah, kau jangan sampai terjebak. Apa itu Isra Mi'raj? Apa itu Maulid Nabi? Bid'ah hukum
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kalau orang tak dapat bersuara duduk bersama di masjid, seorang duduk di warung kopi. Jadi pahami saja Isra Mi'raj, Maulid Nabi Isra Mi'raj itu adalah sarana media untuk duduk saling bertatap muka membicarakan masalah umat. Kalau tidak mau buat peringatan, tidak usah buat peringatan. Nah, itu apa? Ambil spidol coret. Bukan peringatan. Jadi apa acaranya? Kongko-kongko bareng puas. Duduk bersama. Jangan terjebak pada kata. Jangan terjebak pada simbol. Tapi lihatlah substansi. Makna Isra Mi'raj itu adalah kumpul bersama di dalam masjid, berzikir, silaturahim. Dan mengundang ambo ke siko Ustadz Adinata. Iko senior ambo di UIN Suska. Ambo masuk jadi dosen 2008. Inyolah dosen senior. Nah 3 kali ambo sobui senior. Jangan salah paham. Senior kok artinya lebih tinggi. Bukan senang istri orang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ambo begitu ceramah. Ada masalah-masalah ambo klarifikasi. Yang masuk lama setahun ambo klarifikasi. Rupanya tidak lama dibandingkan 2 tahun. Tadi kesiko sama siapa? Ambo klarifikasi. Iko sahabat-sahabat kawan-kawan ambo. Siapa yang mengundang kesiko? Ambo klarifikasi. Sebab kini lalang sedang kering. Hujan jarang turun. Kalau lalang kering memercik api sikit, maka kalau ada nampak cikal bakal percikan api, cepat-cepat disiram dengan klarifikasi. Sampai duduk ambo di siko pun ambo klarifikasi. Iko sosoman pun tidak sopan. Dan tua-tua duduk di bawah. Ambo mohon maaf. Ambo duduk di atas pentas. Pentasnya ada 20 di atas kursi. Jadi segala sesuatunya jelas. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Baru awak masuk masalah Isra Mi'raj. Siapa nanti tidak percaya Isra Mi'raj? Kafir. Ustaz tidak boleh nyebut kafir. Kafir. Mana ayatnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Watak, nah itu dasar ambo menyebut kafir tadi. Watakfurun, takfurun kafara, kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Watakfuruna bi ba'd. Ayat sembahyang ambo percaya, ayat puasa ambo percaya, ayat haji ambo percaya, tapi ayat Isra Mi'raj tidak percaya, tidak bisa. Udhulu fisilmi kafah, total percaya. Itulah ayat yang dibacakan oleh qori awak tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Isra di surat Al-Isra. Sedangkan Mi'raj di surat An-Najm. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu peristiwa Mi'raj. Dari Makkah ke Palestina Isra. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Kok 60 menit loh? 30 tambah 30. Beko sampai waktu azan boy tahu ambo, biar ambo pending stop azan. Lepas azan awak lanjutkan tausiah. Sesudah itu barulah awak sholat isya. Habis sholat isya barulah awak makan, dan kabarnya malam itu ada makan bersama di rumah masing-masing.
Ambo sobi makan bersama panitia comel lah. Gawat itu duit musoji, apa beli nasi kotak. Udahlah utang onam wati 50 juta, hendak membuat onam kelas tadi. Makanya kalau sambutan ketua masjid itu dengar elok-elok. Jangan ketua masjid sambutan awak. Itu ngawel-elok, apa yang sampaikan tadi? Oh, inti sambutan ketua masjid tadi nanam botangko 650 juta. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Isra Mi'raj itu apa tujuan Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini ikut tujuan Isra Mi'raj. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat ayat nan mano. Ayat Quran kanlah turun ke Nabi. Ayat nan mano yang ingin ditunjukkan Allah. Ayat nan ingin ditunjukkan Allah. Bukan ayat kursi. Bukan ayat Al-Fatihah. Bukan ayat Al-Baqarah. Ayat nan ingin ditunjukkan Allah adalah musyahadah. Musyahadah. Menyaksikan secara langsung. Contoh awak menengok film nyata bisa ditengok. Maka Nabi dalam perjalanan itu banyak nan inyo alami. Salah satu adalah waktu inyo sampai ke Masjidil Aqsa, inyo sembayang, inyo sholat. Dan ketika inyo memandang ke belakang, inyo tengok Ibrahim menjadi makmum, inyo pandang Musa jadi makmum, inyo tengok Isa jadi makmum. Siapa imamnya? Itu yang dibaca dalam terahim sebelum azan. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla. Itu yang selalu di radio itu suara Syekh Khalil Al-Husari, qori juara, ahli qiraat nomor 1 Mesir, sudah meninggal dunia. Ada masjidnya di Kairo, namanya Masjid Syekh Khalil Al-Husari. Nah, di situ disebutkan wa antal imam. Ketika Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum, wa antal imam. Imamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang ingin saya ungkapkan dalam Isra Mi'raj. Jangan nanti anak-anak kita diajarkan mau ikut Musa silakan, mau ikut Isa silakan, mau ikut Ibrahim silakan, mau jadi liberal silakan, mau jadi sekuler silakan. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ajaran Musa mansuh, ajaran Isa mansuh, ajaran Ibrahim mansuh. Yang tinggal ajaran Muhammad sallallahu alaihi. Di mana anak-anak kita akan belajar tentang ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu, bapak pulang ke rumah nanti tengok jadwal pelajaran anak SMP. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, PPKN. Entah apa pelajaran. Agama Islam tersompil saja. Pelajaran agama Islam. Ini tidak cukup. Bagaimana anak kita mau tahu mana sekuler, mana liberal, mana komunis,
tetap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Digaji di bawah upah minimum regional. Mau jadi apa negeri ini? Ini Ustaz Somad mengada-ngada pergi ke pondok pesantren. Besok pagi, yang kini yang mau ceramah. Datangi, tanya, berapa guru? Berapa mereka digaji 1 jam pelajaran? Berapa total dia sebulan? Tengok. Oleh sebab itu maka ujung tombak pendidikan agama umat Islam di lingkungan Masjid Istiqomah Lereng, Kecamatan Kok, itulah dia 6 kelas, 650 juta. Udah, paham? Bisa ambo mengaitkan Isra Mi'raj dengan lokal 650 juta tadi kan? Jadi jangan awak bicara Isra Mi'raj melambung ke langit, tapi tidak membumi kepada masyarakat. Saya tidak mau itu. Saya selalu ingin mengaitkan ajaran Islam real, nyata, jelas. Apa pengajian tadi malam? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang mana yang dikaji Abdul Somad? Tentang Muhammad menjadi imam, Isa menjadi makmum, Musa menjadi makmum. Ajaran mereka semuanya mansuh. Tinggal satu ajaran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari ajaran selain ajaran Muhammad, falan yuqbala minhu. Dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tanamkan ke kepala anak kita. Di SMP dia tak dapat, di SMA dia tak dapat, di kuliah dia tak dapat. Akhirnya dia jadi pejabat sekuler. Dia jadi orang kaya, liberal. Dia jadi penguasa, Fir'aun. Kenapa? Karena tidak dibekali pendidikan agama. Maka salah satu cara membekali dia adalah tegaklah nanti 6 kelas, dibuatlah nanti di situ sekolah agama, MDA kah namanya, TPA kah namanya, sekolah Quran kah namanya, pondok tahfiz kah namanya, maka anak-anak kita di Kuok ini akan terjaga dalam ahlus sunnah wal jamaah. 650 juta. Awak malam eko ada 1000 lah. Lebih. 1000 aja lah. Cuba awak bagi, karena mati 50 juta bagi 1000. Ambo matematika aku agak bohong. Mano kalkulator. Kadang kalau ambo sobi ndak pakai kau dikatakan uang membuat-buat. Bagi 1000 uang. Bukan banyak. 50.000. Suang-suang. 50.000. Percaya ndak Isra Mi'raj kau? Tak percaya. Kalau diajak bertakbir bukan main lagi. Takbir! Giliran anak mati 50.000. Ustaz tu ceramah aja tuh. Nyuruh orang bersedekah aja tuh. Inyo ndak. Anak mati 50.000. Satu sak semen 65.000. Ambo kasih 1 isak semen. 1 isak semen berapa tu? 6.500.000. Oh, salah hitung berarti tadi. Oh, 65.000 1 sak. Kalau 1 isak 6.500.000. Awaklah terlanjur tersobik, tak boleh ditarik balik. Yalah, Bekombo kirimkan ke Ustaz Adinata 6,5 juta 1 isak semen. Ya sobik amin kau lo duit. Amin. Bukan itu. Masukkan nama tu. Mana kotak? Main kan? Itu nana akan menolong anak-anak awak esok. Betul? Mau bapak ibu anak-anak awak jadi PKI? Mau? Kau caleg-caleg PKI lah bang.
sampai ajal awak menguap pun mati. Mati. Apa ditakdirkan mati? Dulu ambo sobri kau mak ambo. Mak, ambo ndak sanggup hidup kalau omak mati duluan. Tapi ambo sayang sama mak. Omak ambo lah mati. Apa ambo sakitkan lagi? Dulu ambo takut mati. Iko kalau ambo matinya susah. Begininya lah mati. Mati kini mati lah. Anak awak usah terlalu dipikirkan anak awak. Rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Bini awak, bapak terlampau memikirkan bini, mati apa gini? 3 hari sesudah itu, nah datang brownies meminanginya. Kini apa boleh gola? Kalau tidak percaya buktikan cakap ambo. Nan kekal abadi mano? Itulah satu pula. Yang kekal abadi itulah 650.000 tadi. Yang 10, 6 kelas. 6 kelas tadi kan? Yang 6 kelas itulah anak-anak esok. Awaklah mati, masuk kubur, dimakan cacing tanah. Habis maghrib, anak-anak dibawa guru mengaji, uang pun duduk di dalam. Anak-anak, malam itu awak baca Iqra ampe ya. Ya, baca. Bataba, batata, batasa, basaba. Mengalirlah ke makam awak. Rumah godang-godang yang dibangun 1000 sak semen. Tinggal. Mobil yang mahal-mahal 1 miliar. Tinggal. Semuanya tinggal. Mano yang kekal abadi? 6 kelas. Tanah tadi berapa hektar bu ya? Pokoknya banyak lah. Saya ucapkan selamat yang sudah mewakafkan tanah. Saya ucapkan selamat yang sudah mengalahkan hawa nafsu pelit, bin kikir, bin kedekut, bin bakhil, bin medit, bin sampili. Ambo hafal 6 silsilah. 6 bin-binnya kok. Tapi insya Allah, wa may yuqa syuha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat bakhil. Disimpan duit, simpan untuk apa? Tidak boleh HP mahal. HP apa boleh mahal-mahal? Beli yang sederhana aja udah. Ustaz Somad ngomong sederhana, HP-nya iPhone. Iko diboi uang. Merek dia teh iPhone, tapi di muka kasih orang. Kok diboi uang? Iko mau jelaskan supaya jangan awak. Apa itu? Katanya berceramah mari sederhana. HP jangan mahal-mahal. Mobil jangan mahal-mahal. Ustadz ceramah mobil jangan mahal-mahal. Tuh mobil Ustadz mahal. Ceramahlah hamba. Ceramah di kantor. Lebih dari ceramah itu apa kata orang itu? Ustadz enggak cocok pakai mobil itu. Diukurnya. Besok Ustadz kami kasih mobil Fortuner. Ambo pantang begitu kan? Ambo boleh. Ambo ingin menunjukkan, jangan kau ukur saya. Karena kalau sampai ambo diboinya, ambo timo, kail pancinglah masuk ke dalam. Kalau oranglah mengulu pancing, sampai masuknya, yuk, tarik. Kalau lah tuh, jangan. Abdul Somad tak bisa. Kau pancing pakai Pajero, no. Pancing pakai Fortuner, pakai Alphard, istiqoroh dulu. Gua mau jolekan supaya jangan jadi fitnah so. Katanya harus sederhana. Kenapa mobilnya mahal? Paham alasannya? Supaya wah jangan sampai diukur. Bang, jangan sampai wah diukur bang. Apa itu? Enggak. Ambo pantang diukur bang. Boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT.
6 kelas itu. Balik dari acara itu, datang ke Pak Ketua Masjid. Pak Ketua Masjid, 6 kelas, berapa sak semen, berapa batu kerikil, berapa batu bata, berapa kosen, berapa atap, berapa keramik. Mau bantu? Enggak, tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang orang kini nunjukkannya kayo pakai baju mahal. Sekali toga 20 juta. Buya. Itu apa tuh? Tunjuk sekali toga 20 juta. Oh, sekali toga. Celana 5 juta. Baju 5 juta. Cincin 5 juta. Sepatu 2 juta, kulit babi. 2 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Lah berapa? 7 boleh juta. Gigi 3 juta. Oke kawat. Untuk apa? Ambo poi ke mall SKA, mai ambo kate. Ustaz ada poi ke mall? Ada. Ambo cari hari libur, poi ambo sama anak ambo berdua ke mall. Kok kami tidak pernah nengok Ustaz? Mana nampak? Ambo pakai baju anak-anak rap yang tertutup. Tutup, pakai kacamata hitam. Anaknya tahu. Jalan sampai kate ambo tengok logo baju. 750.000. La ilaha illallah. Baju 750.000. Dipakai busuk juga ketiak. Turun mau ke bawah, lantai bawah, cuci gudang. Diskon 100%. Hah? 100%? Kamu tanya, Mbak, ini berapa? 100.000. Kamu boleh tipu. Kamu pakai, banyak aja orang, minta foto. Coba kalau wali yang 750.000 tadi. Untuk apa mahal-mahal? Ambo suka cincin. Yang mau ke toko batu cincin. Ini berapa? Enggak boleh jawabnya. Ragunya, disangkunya ambo enggak ada duit. Mbak, ini batu ini berapa? 40.000. 40 juta, Pak. Keluarkan. Buka. Tengok. Terlalu murah. Batu rubi 40 juta. Sanggup orang membeli di ke omehnya 10 juta, 50 dipasang, menunjukkan ke orang susah. 50 juta. Coba kalau bolikan berapa sak semen itu. Ada orang mati bawa batu cincin. Tinggal. Ibu-ibu yang pakai cincin, pakai golang, pakai omeh. Nah, yang pakai omeh mulai masuk dalam. Nah, kalau mulai disuapinya, Pak. Terserah. Ambo tidak akan cek satu-satu. Tidak akan ambo bawa kotak sedekah, ambo buka. Tengok cincinnya. Mana. Ambo tidak tahu. Ketua panitia tidak tahu. Tapi adonan maha tahu. Siapanya? La ta'khuzuhu sinatun. Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa nan membisik-bisik dalam hatimu. Kami tahu apa nan terlintas di hati, di pikiran, di otakmu. Kenapa? Di apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat dari dirimu daripada urat nadimu, urat lehermu sendiri. Ibu-ibu yang menyimpan cincin, silakan. Kenapa Ustaz nyambi cincin lah 2 kali Ustaz sebut ibu-ibu? Karena nan bercincin omeh, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Abang, kalau abang sayang belikan cincin. Abang sayang belikan emas. Abang sayang belikan rantai, Bang. Abang sayang belikan gelang, Bang. Bang, belikan ini mahal. Berapa, Dek? Murah aja, diskon. Berapa? 300 juta. Ini gambarnya apa? Mati lagi.
ucapan terakhir la ilaha. Ini enggak, terakhir mati. Cin. Enggak sampai cin 2 kali. Cuma sekali. Cin. Mati. Bapak yang mati dalam keadaan menyebut cin. Pertama, mati su'ul khatimah. Yang kedua, golang rantai subang anting cincin yang diboli kabini tadi, secuci tangan, habis mereka pakai untuk lelaki baru. Ustaz Somad nih kalau ceramah pasti disobinya awak mati. Selalu disobinya laki-laki mati. Dia ingin menyenangkan hati perempuan. Oke, kalau gitu awak balik. Ibu, dapat gaji 3 boleh cincin. Dapat uang tunjangan, boleh cincin. Dapat uang keluar kota, boleh cincin. Dapat SPPD, boleh golang. So, cuci tangan. Tiba-tiba makan daging kambing, berkunang-kunang, mati. Siapa mengambil? Waspadalah. Yang kekal abadi mana? Ambil cincin 1, serahkan ke ketua pembangunan MDA Masjid Istiqomah, berikan. Pak, ini cincin saya, harganya 5 juta, tolong belikan semen, keramik, dan batu bata. Hah? Besok dibawa ke pasar Kuo, ke tukang kome, ditengoknya imitas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan penting tentang Isra Mi'raj. Jangan takut anak tidak sekolah, karena sekarang ada sekolah dari pemerintah, bos biaya operasional sekolah. Jangan takut anak susah, karena insya Allah anak kita akan sehat kaya raya. Tapi yang dikhawatirkan adalah anak mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Isya. Habis satu judul Isya. Habis Isya kita masuk pembahasan yang baru. Saksikan setelah azan berikut ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Siapa yang menjawab seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak wajib dia mendapatkan syafaat hari kiamat. Hadis sahih Bukhari. Mudah-mudahan kita yang menyambut seruan azan tadi mendapatkan syafaat hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejuk hati kita mendengar anak azan. Tak siapa lah yang punya anak tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba kalau anak awak balik ke rumah, lagunya Raya Sehat. Anak metal. Mudah-mudahan anak-anak awak soleh-solehah. Bisa kita lanjutkan? Peristiwa Isra Mi'raj bukan terjadi tanpa ada sebab. Maka ada suatu masa tempat berpegang itu patah. Selama ini kalau datang serangan dari orang musyrik, mengadu kepada Abu Thalib. Abu Thalib anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdi Manaf. Abdi Manaf anak Kusoi. Kusoi orang kaya disegani. Cucu cicit Adnan. Keturunan Ismail anak kandung Ibrahim alaihi salam. Siapa yang membela Nabi? Abu Thalib. Jangan macam-macam dengan Muhammad SAW. Abu Thalib membela. Dingin.
selalu membela laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki Abu Talib, yang perempuan Khadijah. Allah menguji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib meninggal, Khadijah pun wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Tak ada kalender di Arab. Kebetulan datang gajah, Amul Fil, tahun gajah. Kebetulan hujan, banjir bandang, Amul Faidan, tahun banjir. Kebetulan duka cita, sedih, lara, meninggal, maka disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Bersandar kepada pakcik, paman, meninggal. Bersandar kepada istri, buah hati, pelayan jiwa, meninggal. Maka kemana agaknya risau hati kan dialamatkan? Pergilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kampung Taif. Nama sukunya Thaqif. Ingat baik-baik. Nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif. Sampai di Taif bukan disambut dengan marhaba. Sampai di Taif bukan disambut dengan tala'al badru alaina. Ambo tadi di Tigo Boleh Koto Kampar disambut dengan tala'al badru alaina. Pagi tadi. Sore tadi di Tanjung Berulak disambut pula dengan marhaba ayyanur. Sampai di Kuok disambut dengan kuih lapis. Luar biasa masyarakat Kabupaten Kampar. Serambi Makkah, Kabupaten Kampar, masyarakat religius. Yang datang itu bukan nabi. Yang datang Eko hanya ustadz biasa, bukan Habib. Kalau Habib yang datang tadi janggut panjang, berjubah, dua lapis, bersorban. Yang datang kau bukan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Yang datang kau ustadz. Tapi mereka sambut luar biasa. Nabi Muhammad SAW datang, mereka lempar pakai batu. Pecah tumitnya, berdarah terompah kayunya. Mengadu ke balik bukit. Apa kata Nabi? Di balik bukit itulah dia bersandar, sikunya dia tumpukan ke batu. Tempat Nabi bersandar di batu siku bertumpu itu, itulah dibangun masjid, namanya Masjid Qub. Masjid Qub. Makanya nanti kalau pergi umrah, mintakan program singgah ke Masjid Qub. Bertumpu. Ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja lagi aku mengadu, ya Allah. Dulu aku mengadu ke pakcik, pakcik lah mati. Dulu aku mengadu ke bini, bini tak ada lagi. Nabi tak poligami, 25 tahun menikah dengan Khadijah. Tak pernah Nabi poligami. Sendiri Khadijah. Setelah meninggal Khadijah, barulah poligami. Makanya bapak-bapak yang mau poligami, tunggu bini pertama meninggal. Apa ke situ pula cerita? Ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanmu. Wa qillati hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas. Wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Rabb Allah yang memiliki, yang memberikan perlindungan, yang memberikan rezeki. Akhirnya turun malakul jibal. Malaikat jibal, penjaga segala bukit. Apa kata malaikat malakul jibal? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke Taif, mati rata mereka semua dengan tanah. Sebelum ambo bacakan jawaban Nabi, andai ambulah nasib condo itu. Amak sampai mengadu, tidak ada. Anak bini sampai berbagi, tidak ada. Tetangga kawan sahabat, tidak ada. Berdakwah ke Kuok, dilempar pakai batu. Tiba-tiba datang malakul jibal.
timpakan semuanya ke kuok, jangan ada sisakan satu pun. Kalaupun mau disisakan, tolong sisakan satu warung. Apa itu? Kopi indak betulang. Ambo makan di situ tadi. Ternyata awakku kalaulah sedang susah, hati sempit, bawaannya bongi. Tapi Nabi Muhammad SAW enggak. Apa kata Nabi waktu itu? Ya Allah, asallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu orang Taif, generasi yang beriman, bertakwa, la yusyrika bihi syai'a, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Kini provinsi Taif, wilayah Saudi Arabia, 100% Muslim. 91 kilometer dari kota Makkah Al-Mukarramah, naik mobil menelusuri bukit dan curam. Tapi dulu Nabi berjalan kaki, karena kalau naik onta dikejar kafir musyrik, disangka mau melarikan diri. Berjalan kaki sampai ke Taif, dilempar batu. Makanya sampai hari ini Ambo berceramah tidak pernah minta muluk-muluk. Ustadz bisa ceramah tempat kami? Bisa. Tolong kirimkan proposal. Jamaahnya berapa banyak? Nanti buatkan saya hotel, tinggal di hotel bintang 5. Nanti buatkan tiket pesawatnya harus VVIP. Kita ini siapa? Diundang orang untuk menyampaikan kalam Allah, hadis Rasulullah, sudah alhamdulillah. Tapi kadang penipu ini membuat berita macam-macam. Abdul Somad minta sekian, Abdul Somad mengulur-ulur waktu. Kalau yang mengundang bupati wali kota cepat dia datang. Tapi kalau yang mengundang masjid Istiqomah di Kuok setahun baru datang. Kok fitnah? Nah, kau sudah Ambo klarifikasi. Siapa pun yang mengundang Ambo, tetap ikut jalur prosedur, syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran dari sini? Begitulah penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lempar dia, hancurkan dia, kata orang sakit. Tapi ada seorang laki-laki budak. Budak kau hamba sahaya, bukan budak dari Bengkalis. Budak membawa kor anggur. Dibawanya lah anggur. Menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nama budak ini Addas. Siapa namanya? Addas. Datang Addas memberikan ini. Makan. Nyui Buati menengok Nabi, dibawainnya kul. Makan. Nabi pun mau makan anggur itu. Dimakan Nabi. Bismillah. Waktu Nabi menyebut Bismillah, Addas bertanya, ambil mana? Karena tidak ada orang Taif ini yang makan pakai bismillah. Tidak ada orang Taif itu makan pakai bismillah. Kalau ada orang Kuok makan tidak pakai bismillah, itu orang Taif. Orang Taif. Waktu Nabi mau makan kurma, makan anggur itu dimakannya bismillah. Maka si Addas bertanya, min aina anta? Dari mana? Ambo dari Mekah. Kau tahu bismillah? Ana Nabi, aku Nabi. Addas bertanya, kalau begitu engkau saudara Yunus bin Matta. Lalu Nabi bertanya kepada Addas, engkau dari mana? Aku dari Irak. Kampung Yunus bin Matta ya. Kata Nabi, Yunus bin Matta itu saudaraku. Yunus bin Matta, saudaraku. Kami sama-sama Nabi. Dan aku Nabi terakhir. Datang Addas mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi, mencium tangan Nabi. Dan saat itunya bersaksi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai si Addas mencium tangan Nabi, memboi kurma, moi anggur ke Nabi, itu masjidnya sampai ada sampai kini, namanya Masjid Addas. Tapi uang yang pergi umroh kini tidak
silakan. Tapi baca dulu sejarah, supaya nanti sampai di Makkah, Madinah, Taif, kita bukan sekedar shopping belanja, tapi ada napak tilas sejarah. Sampai di Masjid Qom, oh di sini dulu Nabi bertumpu. Sampai di Masjid Adas, di sini dulu si Adas bersyahadat. Sekalinya bersuara Nabi, tapi syahadatnya membuatnya masuk surga. Ada orang yang tiap hari bersama Nabi, menengok Nabi, tapi tak sempat mencium bau surga. Siapa dia? Tabat yada abi lahabin. Mudah-mudahan anak cucu awak macam Adas, yang sempat memberikan kurma ke mulut Nabi, anggur, dan bersyahadat. Dari mana si Adas ini tahu bahwa ini Nabi? Alladzina atainahumul kitab. Mereka Yahudi dan Nasrani yang pernah menerima kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Adas merantau dari Irak, dari Ninawi, merantau ke Taif. Sebenarnya ada yang dia cari, bukan duit. Duit banyak di Irak, bukan korma, bukan anggur. Anggur banyak di Irak. Apa yang dia cari? Berita tentang kedatangan Nabi terakhir yang disebut oleh Yesus Kristus 500 tahun sebelum itu. Siapa dia? Ya'ti mimba ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku bernama Ahmad. Orang Taif masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka, Abu Jahal masuk neraka. Sama-sama Arab, sama-sama tinggal di Makkah, sama-sama satu suku dengan Nabi. Tapi ada Adas, bukan orang Makkah, tidak satu suku dengan Nabi, perantau, tapi dia masuk surga. Bukan lahir di Makkah, bukan tidur di Makkah, datang jauh dari Irak. Mudah-mudahan kita bukan orang Makkah, tak tinggal di Makkah, datang dari Qom, tapi kita lebih dulu masuk surga daripada orang Makkah, insyaAllah. Amin. Orang Makkah yang mana? Orang Makkah yang ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Tak penting kau lahir di mana, tak penting kau anak siapa, karena yang penting adalah akhir kalammu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Talib yang diharap menolong sudah meninggal. Khadijah yang bisa menolong sudah meninggal. Orang Taif tak bisa menolong. Sebenarnya Allah ingin agar kita hanya bergantung kepada la ilaha illallah. Apa pelajaran dari sini? Jangan bergantung kepada istri, istri akan mati. Jangan bergantung kepada suami, suami akan berbini sekali lagi. Jangan bergantung kepada emas, harga emas akan jatuh. Jangan bergantung kepada sawit, sawit akan trek. Nah, masuk surat sawit. Jangan bergantung kepada gotah, harga gotah sedang jatuh. Jangan bergantung kepada kelapa, harga kelapa pun tak menggembirakan. Jangan bergantung kepada tetangga, hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Jangan bergantung kepada caleg, waktu dulu dia datang bawa segulung karpet, setelah dia tak menang, karpet itu dijemputnya balik. Tapi bergantunglah kepada dia. Siapa dia? La ilaha. Itu pelajaran dari Isra Mi'raj. Jangan pernah bergantung. Terlalu akrab dengan kawan, diceritakan segala rahasia, kaulah satu-satunya. Hari ini kawan, besok berubah menjadilah. Waspadalah. Terlalu bergantung kepada manusia, manusia akan binasa. Bergantung kepada harta, harta akan sirna. Bergantung kepada kuasa, sebelum datang KPK, setelah OTT, dulu kau begitu indah teman setia, tapi akhirnya menjadi musuh yang durjana. Oleh sebab itu, tak ada teman yang paling setia selain daripada angkat kedua tangan, bangun tengah malam, Allahu Akbar. Inna
salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tadi yang memulai ceramah jam 7, ini pas jam 8. Siapa ceramah Isra Mi'raj tadi? Ustadz Somad. Berapa menit dia ceramah? 60 menit. Sesuai dengan isi botol. 600 ml. Dibagi 2. Iko sebelum azan, Iko setelah azan. Apa isi ceramahnya? Ada 2 pelajaran dari Isra Mi'raj. Kalau gitu nampaknya dia nyoblos nomor 2. Untuk menghindari jangan ditarik-tarik ke politik, pelajaran yang ketiga. Ambo takut mau ditarik-tarik ke politik. Aku mau takut. Mau pakai nomor 3 selamat. Nomor 1 tak bisa menarik, nomor 2 tak bisa menarik. Kenapa? Judul ceramahnya 3 hikmah Isra Mi'raj. Yang ketiga. Kini Pak, menjelang 17 April, rentan. Ambo kini tasahud pun ambo takut. Tasahud takut. Ambo khawatir yang di sebelah menyiapkan kamera. Pas awal tasahud, asyhadu an la ilaha illallah. Bahaya ceramah gini ya. Terus terang ambo susah ambo sampai tanggal 7 bulan. Pelajaran yang pertama bahwa Nabi Muhammad jadi imam, artinya anak-anak kita mesti diajarkan tentang akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, sampai masanya istri meninggal, paman meninggal, musuh keliling pinggang. Satu-satu tempat bergantung adalah Allah. Pelajaran yang ketiga, apa dia? Sebelum Nabi Isra Mi'raj, datang Jibril. Ja'a bitistin min zahab. Jibril datang membawa mangkuk dari omeh. Kemudian, fafaraja sadri, dibolahnya dadu. Dadu Nabi dibolah dari Jibril. Summa ghasalahu bima'i zamzam. Dipasuhnya jantung hati Nabi pakai air zam-zam. Setelah dibersihkan, summa atbaqahu, dirapatkan balik. Itulah makna mensucikan pakaian bersih, karpet masjid bersih, tak ada tai cicak. Baju bersih, baju Ustaz Somad bersih, rapi. Bekas gosokan pun tajam. Peci bersih, hadiah dari kawan dari Tunis warna merah. Tak ada hubungan dengan partai. Badan bersih, sudah mandi tadi. Di rumah mandi, di hotel tadi mandi. Bersih, gigi bersih, mulut bersih. Tapi banyak orang hati kok. Makanya dalam Quran, wa nafsi'u wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, falhamaha fujur, ada jalan kotor, wa taqwa, jalan bersih. Pada aflahaman zakkaha, siapa yang beruntung? Yang beruntung orang yang mensucikan hati. Hasad, dongki, busuk hati, dendam kesumat, mengamuk tak tentu arah, riya, sum'ah, syirik, maka dibersihkan hati. Ustaz Somad itu pandai ceramah aja itu. Jangan-jangan hati dia lebih busuk lagi. Mana ada orang tahu? Kalaulah busuk hati sekali tumbuh cilalik cik. Busuk hati sekali tumbuh tak lalat. Mungkin muka awak pula tak lalat aja sih. Tak lalat. Tapi Allah kau sayang ke awak. Allah tak kasih tahu hati awak. Namun boleh ke rumah sakit di Pekanbaru. Daftar dokter beserta penyakitnya subodang niku. 2 meter kamu tengok. SPOG, spesialis kandungan objin, dokter. SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang, dokter. Spesialis kelamin dan kulit, dokter. Tidak ada di situ dibuat spesialis busuk hati. Bayangkan kalau masjid Istiqomah membeli detektor penyakit hati, dipasang di pintu masjid. Siapa nantinya busuk berbunyi, tep.
masuk pesawat, ambo lewat di pesawat. Tet, Pak, buka jamnya. Tet, dompet. Tet, tiket pinggang. Buka maskernya. Buka maskernya. Ustaz Somad. Mau kemana Ustaz? Boleh foto Pak Ustaz? Anak kan itu. Sampai mana cerita tadi? Bayangkan kalau Masjid Istiqomah membeli detektor pintu, siapunan busuk hati berbunyi. Pas lewat Ustaz Somad, panjang puluh. Tiba-tiba ceramah. Judul pengajian kita malam ini adalah masalah penyakit hati. Jamaah saudaranya senyum. Jeruk makan jeruk. Inyo paling busuk hati ya membahas. Umo Samo lahir 1977. Kuliah Inyo dulu selesai. Saya pun tak sakit. Awak selesai 2002. Inyo 2000 lah LC. Balik ke Riau, langsung dapat beasiswa ke Yordan. Awak mencari duit pontang-panting untuk kuliah, dapat beasiswa ke Yordan. Balik dari Yordan, langsung jadi ketua Basnas. Awak tunggang langgang lintang pukang cai kojo. Ikut tes, naik mobil. Awak masuk angin. Jadi siapa yang Ustaz maksud? Ustaz Sarul Aid. Kami sebayo sama-sama lahir 1977. Tapi nasibnya baik. Kinilah ambo agak senang sikit. Ambo tengok di jalan lebih godang balik ambo daripada balik. Jadi kalau hitung-hitung sakit hati, memang sakit hati. Disikwa ambo sobikan. Tapi awak kolah belajar. Dalam Quran disebut wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai kini masih sakit. Yuk, ambo LCMA. Inyo sebentar lagi doktor. Doktor dari UIN. LCMA doktor 10 tahun di Kabupaten Kampar. Sebentar lagi ke Senayan pun. Siapa yang tidak sakit hati? Tapi apa kata dalam hadis? Iyakumul hasada. Hai Abdul Somad, jangan sampai engkau hasad. Jangan sampai kau busuk hati. Jangan sampai kau sakit hati kepada saudaramu yang nikmat Allah lebih besar diberikan pada dia. Kenapa? Karena kalau sampai awak kau naik penyakit hasad, dongki, busuk hati, innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad Abdul Somad memakan semua kebaikan, solat tahajud, sedekah, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu Abdul Somad jangan hasad ceramah waang hilang. Abdul Somad jangan hasad ceramahmu hilang. Abdul Somad jangan hasad tahajudmu melayang. Abdul Somad jangan hasad 100 sak semenmu seperti debu dihembus angin. Maka senantiasa menjaga hasad. Jadi Ustaz tak hasad. Aduh, ini sakit. Tapi awak perbaiki. Jagalah hati. Ambo datang ke dokter jantung. Assalamualaikum Bapak dokter. Bapak spesialis jantung kan? Ya Ustaz Somad. Kenapa orang tak makan kambing tapi darahnya tinggi? Tak minum susu kolesterolnya tinggi. Tak minum teh manis tapi gulanya tinggi. Kenapa? Ustaz Somad, sebenarnya ini bukan makanan. Ini masalahnya bukan makanan Ustaz. Jadi masalahnya apa dokter? Ini masalah psikologis. Dokter kok bahasanya lembut. Masalah psikologis. Kalau awak masalah apa? Busuk hati. Besok hari Ahad. Besok hari Ahad. Yang sobik minggu. Ahad. Hari 6 pertama Ahad. Besok hari Ahad. Ibu pun pergilah pakai batik seragam dengan bapak. Pergi
ikolah balon nanda ado dalam lagu anak TK. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Tak ada hitam kan? Wah, ini ibu jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa dok? Karena tensinya tinggi. Kenapa? 180/150. Maksudnya jangan jauh-jauh dari rumah, jenazahnya payah membawa balik. Ada makan gulai kambing? Tidak. Makan sate kambing? Tidak. Makan capcay kambing? Tidak. Jadi makan apa tadi? Makan sup. Kuah sup saja. Kenapa bisa tinggi? Rupanya bukan salah kambing. Di tompe undangan tadi nampaklah kawan memakai golang omeh. Ibu nan memakai golang omeh tadi pula asalkan menyuap. Enak ya. Inyo sama memandang itu. Mau balik mau balik indah tahan. Udah jam berapa? Balik rumah. Jadi jangan mencari kambing bukan salah kambing. Makanya ambo pesankan ibu isuk kalau undangan jangan bawa omeng godang. Banyak uang hasad dan sakit hati. Begitu balik rumah berkunang-kunang macam-macam. 2 kali nyugi. Nang pertama hati rusak, nang kedua rupanya golang tadi pun diboli di pasar bawah. Kan bodoh. Golang orang imitasi, awalnya sakit hati. Oh enggak. Itulah judul pengajian malam Miko. Nang pertama, bantu sekolah agama pondok pesantren MDA bil khusus 650 juta 6 kelas supaya anak awak dapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Amin. Nang kedua, apa tadi? Nang ketiga, jaga hati seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nang pertama, bersedekah buat sekolah agama. Nang kedua, tempat bergantung hanya Allah, jangan bergantung kepada manusia. Nang ketiga, supaya awak membersihkan hati tiap-tiap hari. Salah satu cara membersihkan hati, doakan orang nan dapat nikmat itu. Ya Allah, iko tetangga sebelah rumah, motor inyo baru, motor awak lah 6 tahun nolong berganti. Dipicit air, keluar klekson. Di bolo AC, knalpot pula. Beringus. Ya Allah, iko tetangga, inyo rumahnya baru. Tetangga iko pula motornya baru. Tetangga yang rumah baru tidak terlampau sakit hati. Yang motor baru, iko bininya pula baru. Ibu jangan marah dulu, bini lah mau meninggal. Itulah ibu kok nak mengamuk. Doakan aja. Ya Allah, tetanggamu yang dapat nikmat iko murahkan panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, ikomahkan inyo dalam la ilaha. Ya doakan indah-indah. Iko ya Allah, tetangga ko mobilnya baru, rumahnya baru, dan mobil baru ko pulau kaconya hitam, tak pernah dibukanya, asal lewat teng-teng. Kalau bisa matikan inyo, jangan langsung mati, gue stroke agak 6 bulan. Itulah 3. Malam Eko ambo ceramah dari jam 7 sampai 8.5 boleh 75 menit saya berceramah malam ini. Mudah-mudahan bernilai amal soleh. Selanjutnya ambo akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Nan bisa ambo jawab. Nan indah. Nanti insya Allah jawabannya akan dikirim melalui www YouTube channel Tafakuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagaimana hukum posisi seorang saksi pemilu setiap caleg di TPS?
kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Ada dosa paling besar, membunuh dosa besar, lari dari perang dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku, syirik. Insya Allah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Siapa yang Ustaz tunjuk? Yang saksi-saksi TPS yang nonton. Sudah kusampaikan ya Allah. Kalau mau curang juga mereka 17 April, curanglah. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan sedangkan saya masih dalam menyusui anak? Puasa potang tinggal 30 hari. Dek hamil. Ingin puasa kini, anak menyusukan tahun petang. Ingin puasa tahun muko, menyusukan anak 2 tahun. Hak anak tidak boleh diganggu. Kalau awak puasa, air susu tidak ada. Kalau gitu ganti puasa tahun muko lagi. Adiknya puluh tibu. Jadi apa solusi? Solusinya catat. Catat. Puasa tahun 2009 oleh tinggal 30 hari. 2020 tinggal 30 hari. 2021 tinggal 30 hari. 2022 adiuknya puluh tibu. Beko anak awak nam paling ketek olah baumo 5 tahun, barulah ibu mengkodok puasa. Ditulis asal labik, coret, coret, coret. Satu anak 90 hari. Hei anak laki-laki, kalian pikir kalian keluar dari tabung gas 3 kilo? Kalian keluar dari rahim seorang ibu. Amak indak puasa 90 hari. Maka boy tahu mak, ganti puasa qada, insya Allah satu anak setahun lunas. Caranya, puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, seboleh bulan 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari. Niatnya, nawaitu sawma qada'in lillahi ta'ala. Ambo berniat mengganti puasa qada' lillahi ta'ala, dapat 2, qada' lunas dan pahala puasa Senin Kamis dah dapat. Mudah-mudahan ibu-ibu diingatkan oleh bapak-bapak yang soleh. Beruntung betuah ibu kalau lakinya mengaji. Bangun ma, bangun, masak sahur. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, entahlah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang yang soleh-soleh ini dipertemukan dengan gadis yang solehah-soleh. Dari mana Ustaz tahu anak muda malam ini soleh-soleh? Malam libur, malam Ahad, bisa pula dia tak bonceng sama pacar. Di tempat lain malamnya, motornya 30 kilonya, 30 kilometer, pegangannya saci 30. Tapi anak-anak muda kok justru ngaji. Yang nanti malam kita jalan ya, ngaji. Gak ada pacaran-pacaran. Ngaji dengan Ustaz Somad. Ustaz Somad paling jam 9 selesai. Habis itu baru kita pacaran. Jangan. Ambo sampaikan yang anak-anak muda, yang pacaran-pacaran, yang duduk-duduk di tepi jembatan, bonti. Yang rugi hanya kalian yang perempuan. Laki-laki ini tak
Yang muntah-muntah, kumat-kumat, demam-demam, meriang-meriang, laki-laki apa perempuan? Yang malu, perut besar. Oh, kukira kura-kura. Laki-laki apa perempuan? Oleh sebab itu, hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Wahai laki-laki, perempuan itu adikmu. Wahai laki-laki, perempuan itu kakakmu. Wahai laki-laki, perempuan itu anak perempuanmu. Hari ini kau sia-siakan anak perempuan orang. Ingat, 20 tahun akan datang, kau juga akan punya anak perempuan. Ingat, potong, share, kirim ke Playboy Cap Tupai. Playboy Cap Tupai, lumpek siko, lumpek siko, lumpek. Habis sudah fakultas tu ada mantan. Pertama, fakultas Ekonsos, ekonomi dan sosial. Habis itu pindah fakultas psikologi. Habis itu masuk ke fakultas Usuludin. Habis itu masuk ke Pertapet. Di mana kok? Win. Saya tim sukses dari caleg. Mantap. Tim sukses ikolah yang tori sukses. Walaupun calegnya tidak duduk. Ini sukses tuh. Ambo kalau menengok tim sukses. Gimana Pak? Insya Allah 3.000 sudah di tangan. Entah di tangan siapa. Itu kadang tim sukses kecelaku. Saya ditugaskannya untuk membagi-bagi duit sama sembako. Apa hukum bagi saya? Haram. Ar-rasyu wal-murtashi. La'ana Rasulullah. Hadisnya sahih. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyu wal-murtashi. Uang yang menyogok, uang yang membuai sogok, uang yang menerima sogok, uang yang ikut bersubuhat bersama, eko samo neraka jahanam tempe. Tidak ada kojo lain bu ya, cari kojo lain. Sampai ke mana lah itu makan. Bapo yang digaji. Sampai 17 April ke bapo. Bagi kami yang menimo bu ya, ambil berasnya, ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil duitnya yang di amplop tadi, 30.000, 1.000, 3.000, 5.000, ambil, bolikan ke semen, serahkan ke lokal. Setuju? Tidak sama bunyi tamu tadi. Tamu tadi, setuju! Serahkan untuk lokal 6 kelas. Setuju. Jika ada wanita mengalami haid dalam 1 bulan sampai berkali-kali. Bagaimana kedudukan? Haid paling lama 5 boleh hari. Dan lebih daripada 5 boleh hari, itu namanya istihadah. Kalian laki-laki anak muda perlu tahu. Karena kalian akan menikah dengan perempuan. Ada yang menikah sama laki-laki? LGBT. Laki-laki perlu tahu. Karena kalian akan punya istri perempuan. Bisa saja dia terkena istihadah. Lebih dari 5 boleh hari. Atau datang haid di luar masa menstruasi. Maka itu disebut dengan istihadah. Cara mencari hukum istihadah. Buka HP. Kalau ceramah itu praktek langsung. Tak mau buat teori-teori. Buka HP. Yakinkan paketnya ada. Dah. Setelah itu baru tulis di Google. Cara menulisnya buat situ. SOMADMOROCCO spasi Somat Maroko. Maksudnya somat yang tamat kuliah dari Maroko itu. Habis itu baru tulis istihadah. Enter. Dapat tulisan. Paket aduh, cuma signal di siko buang elok. Nah, Somat Maroko istihadah. Nanti tolong sharekan ke yang bertanya kok tentang Somat Maroko istihadah. Sudah ambil tulis 6 tahun yang lalu. Istihadah. Jadi tentang hukum istihadah iko sudah ambil tulis. Apa hukumnya? Maka inyo berwuduknya sesudah azan masuk. Contoh, mau sholat zuhur besok. Berwuduknya jam 2 boleh? Enggak.
Wudhu jam 2 boleh, menetes darah batal wudhu. Jadinya wudhu bila jam 2 boleh, 2-2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke kamar mandi, toilet, bersihkan darah-darah itu, maaf cakap, pakai pembalut, berwudhu, langsung sholat. Menetes dalam sholat, ma'fu'an. Berhubungan kelamin, boleh. Puasa, boleh. Karena istihadah itu ibarat luka. Macam uang luka, berdarah. Cuma lukanya tidak disiko, ditompek lain. Untuk lengkap detailnya, baca. Awak tengok, lah terbuka apa boleh. Nah, lah terbuka. Tidak. Nah, tuh. Somat, Moroko, Blogspot. Wanita istihadah boleh puasa. Enter, share. Mudah kalau ngaji sama Ustadz cerdas. Jika ada yang berutang kepada kita, dia tak mau bayar. Sementara kita sudah mengingatkannya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Lapor polisi. Ambo datang. Oh ngamuk-ngamuk. Eko kalau ambo lawani 2 gondang. Kalau ndak inyo makin gilo, ambo gilo. Maka gue, dengan ini saya sudah memberikan pinjaman supaya dikembalikan tanggal sekian. Kalau tidak, saya akan. Tapi Buya, aduh, ang menyabi, jangan lapor polisi. Karena katanya kalau lapor polisi kok hilang kambing, jadi hilang sapi. Itu polisi zaman dulu. Polisi gini baik-baik. Oleh sebab itu, lapor polisi. Tapi Ustaz katanya pernah juga keras dulu. Kini sesudah viral kontak banyak. Dulu ada bosuola ambo direktorat UIN. Nah, bila balikkan duit ambo. Oh, nomor waang 333 nya ndak aktif. Bila balikkan? Alah, uang kan 400.000 Ustaz. Kecil itu. Besok pagi waang bawa ke Siko jam 7. Kalau indah, ambo bolah kepala uang. Tidak sampai esok pagi balik. Ada saatnya kita keras. Kita yang menuntut duit kita, itu bukan kita keras, bukan kita benci, tapi menjaga dia jangan sampai makan haram. Kita biarkan makan haram. Kalau mau sedekah, kasih tahu. Ambo udah sedekah karena فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Kalau dia dalam kesulitan, kasih tenggat waktu. Kapan bayar? Saya belum bisa sekarang Pak Ustadz. Kapan bayar? Nanti saya bayar tanggal 1 Mei. Oke. Mei tahun berapa? Maybe yes, maybe no. Oh, kok enggak habis? Buat surat perjanjian, materi 6.000. Kita tanggal 6 Mei, minta Oktober pula. Akhirnya banyak pula ongkos awak menagih daripada duit nan ditagih. Maka awak sampaikanlah ayat nan ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan lebih baik. Ambo laponek macam mengemis. Ambo sedekahkan jambi. Ambo Buya kalau ada uang utang-utang ambo sedekahkan aja. Berapa Pak? 5.000. Iyalah 5.000. Sedekahkan. Pak Ustadz yang terhormat, apakah larangan bagi wanita yang datang bulan masuk ke dalam masjid? Mohon jelaskan. Kalau ada Ustadz namanya Bui, kalau saya ceramah, masuk aja masjid. Pakai pembalut, masuk ke masjid. Mungkin inyo bacoannya lebih banyak daripada wangmu. Kalau nan setahu wangmu, uang nan sedang haid, larangannya 7. Tidak boleh memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, iktikaf di masjid, masuk masjid maksudnya, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillat. Jadi kalau ada perempuan yang haid ingin dengar pengajian Ustadz di mana? Itulah maka arsitek masjid itu mesti orang yang mengaji fikih. Banyak gini arsitek tidak mengaji, akhirnya WC toga. Itu gara-gara arsitek tidak mengaji. Tapi arsitek Masjid Istiqomah mengaji, maka ada teras. Teras itu gunanya untuk perempuan
Jadi kalau ada ustadz berceramah, perempuan yang haid di luar, pasangkan sound system, buatkan layar supaya nyanyi. Itu yang ambo kaji. Kalau ada ustadz lain mengatakan, nggak perlu, masuk aja, nggak apa-apa, saya nanggung dosanya. Mungkin ini kitabnya lebih banyak daripada ambo. Saya siswa kelas 11, man 1 kuok. Bangga wak sama anak man, tengok. Di-tiknya, di printnya. Begitu kalau anak man. Alhamdulillah berkat izin Allah saya selalu mendapat ranking di sekolah. Dan saya selalu mendapat kepercayaan jadi imam di masjid di kecamatan. Masya Allah. Senang. Mudah-mudahan anak ambo pun bisa belajar imam. Supaya saya dapat nambah ilmu agama seperti Ustaz, sekolah universitas jurusan apa yang sebaiknya saya tempuh setelah tamat man 1 kuok nih Pak Ustaz? Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Bu, siapkan hafalan Quran 3 juz. Belah Ustaz 3 juz. Sesudah Quran 3 juz, bahasa Arab. Baca-baca buku Al-Lughatul Arabiyah li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, Jakarta. Coba cari di perpustakaan UIN, izin di copy supaya baca-baca. Karena soalnya dari situ. Tesnya bulan Juni. Tulis di Google, beasiswa Timur Tengah, enter Kemenak. Nah, nanti tesnya bulan Juni. Yang mengetesnya di UIN, Dr. Aprijon Effendi LCMA, kakak kelas kami. Tamat dari pesantren Darussalam Batu Besue yang pindah ke Kabun. Murid Buya Alaidin Atol. Ada pula beliau membuka pelatihan kursus bahasa Arab di Panam, Jalan Manggis. Ikut. Setelah itu tawakal Allah, lulus ke Mesir. Nanti di Mesir 4 tahun. Tamat dari Mesir, terserah. Mau ikut jejak Ambo ke Maroko, ikut Ustadz Sarul Aidi ke Yordania, hendak pergi ke Amerika, silakan. Ikut Ustadz Andre ke Inggris, Inggrisnya. Habis itu S3 kini di Australia. Balik, mau timur mau barat, yang penting fondasi Al-Azhar sudah kuat, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan disampaikan Allah cita-citamu anakku yang soleh. Amin. Apa hukum walet? Ailio walet halal. Apa dalil ailio walet halal? 2 dalil. Dalil yang pertama, waktu Nabi sedang ceramah, tiba-tiba unta menjilat jubah Nabi. Ailio unta melokit dan Nabi sholat. Itu dalil air liur hewan. Kalau hewan itu bukan anjing, bukan babi, halal. Dan kedua, kucing, ada gelas terbuka, datang kucing menjilat. Apakah air bekas jilat kucing boleh diminum? Boleh, karena kata Nabi, innama itu adalah tawafun, binatang yang memang selalu berkeliaran. Maka itu dalil air liur walet halal. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, air liur walet halal. Kenapa Ustaz ada yang mengatakan haram? Karena air liur walet bercampur dengan ciri walet. Maka air liur walet tadi bukan najis, tapi mutanajis. Yang sebelumnya suci berubah menjadi najis. Karena sampai sekarang walet tidak punya WC umum. Dan kedua, ustadz-ustadz yang melarang walet itu bukan karena air liurnya, tapi karena bisingnya mengganggu. Orang nak lolos. Mati toga yang punya walet. Mati toga. Jadi kalau terhindar daripada percampuran air liur dengan kotoran, dibuat sarangnya di tengah kebun sawit yang tak ada penghuni masyarakat, maka hukum asal air liur walet adalah suci. Ustadz Somad, saya ingin tanya bagaimana memperbaiki iman kita sudah lari dari kita. Bisa imanku lari? Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. La
yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang sedang ada iman di dalam tindakan mungkin pakai sabu-sabu narkoba. La yasriqu syaribu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang imannya di dalam tidak akan mungkin mencuri korupsi. Dan meriwayatkan hadisnya Abdullah bin Abbas. Nah mendongeng hadis iko muridnya namanya Ikrimah. Datanglah Ikrimah bertanya, ya Abdullah bin Abbas, wahai tuan guru, ya, ayo iman, apakah iman itu bisa lari dari badan? Kau pertanyaan kau tua, sampai boleh abad tua pertanyaan. Kau nak bertanya, kau nampaknya orang berilmu, tak ngetes Ustaz Somad. Apakah iman itu bisa lari dari badan? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan bahasa, tapi jawab dengan body language, dengan bahasa tubuh. Wasyabbaka baina asabi'ihi, dijalitnya jari jemari. Hakada yunza'ul iman. Contoh iko iman lopeh dari badan. Uang nan korupsi lopeh. Iko badan ko iman. Uang nan pakai sabu-sabu, komar, lem kambing, lopeh. Hina taba, ketika tobat, ada waktunya tobat, iman balik masuk ke dalam. Makanya jangan bonti daripada Makanya kadang bapak, pernah tak ibu mengalami waktu jalan sama pak, tiba-tiba pak menepuk jidat. Sedang nyetir. Kenapa bang? Enggak. Jujurlah padaku apa? Ingat mantan. Iman kok bisa lopeh? Kalau sampai awak mati dalam keadaan iman lopeh, ulaika habitat a'maluhum, gugurlah amal mereka. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, amalnya indah ditimbang. Makanya awak diajarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya awak selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu awak hidup, dengan itu awak mati, dengan itu pula awak akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga iman kau jangan lopeh, yang buat dosa, banyak-banyak istighfar, berjamaah, ke masjid, berzikir, makan halal, ikut pengajian tuan-tuan guru. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam iman dan Islam. Amin. Akhirnya ambo berceramah 2 jam kurang 20 menit. Mulai jam 7, 9 kurang 20. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan ketenangan ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari asad, dari riya, dari sum'ah, dari syirik. Waj'alna minal ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Kuok, selamatkan Kampar, selamatkan Riau, selamatkan Indonesia daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami di hadapanmu dan di hadapan manusia. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala
amwalina wa anfusina, berinfak sedekah dengan harta dan nyawa. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.